Adab makan teman-teman sekalian penting sekali. Makan dengan tangan, baca bismillah dulu. Membaca bismillah dan mengucapkan bismillah harus bersuara. Kita bersuara, bismillah. Jangan dalam hati. Baca, karena seringkali syaitan membuat kita lalai. Siapa yang lupa baca bismillah, maka berkah makanannya diangkat dan makanan akan diambil oleh syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Kalau makanan akan diangkat berkahnya. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau seseorang masuk ke dalam rumah lalu dia mengucapkan salam, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini, karena salamnya pemilik rumah tadi, walaupun tidak ada orang. Dan kalau dia makan sambil membaca bismillah, maka syaitan berkata di sekitar rumahnya dengan teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Dan bismillah menyelamatkan dari diambilnya makanan tersebut dari syaitan. Itu yang pertama, tentunya baca bismillah, adabnya. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Dan ini sering kali saya kadang-kadang lagi pengajian, masih melihat di pengajian ada bapak ibu yang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Ini mesti harus diperhatikan. Cuma mungkin saya tidak bisa, kadang-kadang saya tidak menegur di dalam majelis, karena khawatir nanti malah beliau-beliau ini malu. Tapi kadang-kadang juga ada yang saya ingatkan. Saya mengatakan, saya tidak sebutkan orang, tapi saya mengatakan bapak ibu ingat kalau makan dan minum dengan tangan kanan. Karena sabda Nabi SAW tegas masalah itu. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini banyak maknanya. Bisa saja karena kita dilarang menyerupai syaitan, itu makna zahirnya hadis, atau makna yang lain, makan dan minum dengan tangan kiri akan diambil oleh syaitan. Yang ketiga adalah makanan dan minuman harus dari sumber yang halal. Tidak boleh sama sekali dari yang haram. Karena kata Nabi SAW, akan ada orang yang memohon-mohon kepada Allah, meminta-minta, bajunya kotor, tidak punya alas kaki, miskin sekali. Lalu dia mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Jadi nggak bisa. Yang keempat, tidak menghembuskan nafas atau bernafas pada saat minum ataupun makan ini. Jadi usahakan pada saat kita memasukkan minuman atau makanan, kita sedang menahan nafas semenjak. Cuma untuk memasukkan saja ya. Larangannya di sini menghembuskan nafas di atas minuman atau makanan itu. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau minum di gelas, maka beliau menahan nafas sambil baca bismillah, dimasukkan. Tentu dilepas, setelah itu dia bernafas biasa. Pada saat dia telan, pada saat dia letakkan gelas, lalu kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Pada saat dia mau minum, dia tahan lagi nafasnya. Sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, jangan kalian bernafas atau menghembuskan nafas ataupun menariknya pada saat sedang minum atau makan. Termasuk adabnya adalah membiarkan makanan atau minuman dingin terlebih dahulu, atau bukan dingin maksudnya, ya bukan panas sekali, sudah berkurang panasnya. Nah, orang kadang-kadang kalau makan panas maka lidahnya bisa luka, ya mungkin juga tidak maksimal dalam memakan atau menikmati rasa makanan tersebut. Nabi SAW termasuk dalam adab-adab disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih, menganjurkan untuk ya membiarkan makanan terlebih dahulu dingin. Termasuk adab yang selanjutnya adalah ya, tidak menghidangkan makan pada saat waktu sholat, ya, atau mengkonsumsi di waktu sholat. Kata Nabi SAW, janganlah kalian sholat sementara makanan sudah dihadirkan, ya, dan janganlah kalian sholat dengan menahan dua keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Tapi di sini kita dilarang, misalnya kita lagi tahu nih sebentar lagi azan, 2 menit lagi azan, 1 menit lagi azan. Terutama ibu-ibu kemudian hidangkan di meja makan, nasinya lagi ngepul, ya, ada tempe kesukaan suaminya, ada apalah segala macam. Lalu dia lihat, apalagi bapak-bapak incipin sedikit, terdengar azan. Lalu kemudian saya mau sholat dulu. Nanti sementara sholat bukan lagi khusyuk Al-Fatihah, tapi ingat ayam goreng dan tempe goreng di rumah. Bahkan ada larangan hadis ini. Ya, kalau Syekh Abu Bakar rahimahullah Al-Jazairi memasukkan dalam kategori dimakruhkan. Ya. Kalau orang pergi sholat sementara dia makan, ada makanan. Selanjutnya tidak memakan porsi-porsi kecuali yang ada atau yang mudah terjangkau. Seperti misalnya di meja banyak sekali, gitu kan.
Dan kita duduk di posisi mungkin itu tidak bisa terjangkau makanan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda kepada Salamah, anak istri beliau, anaknya Ummu Salamah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ajma'in. Salamah masih kecil, lagi makan dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada dia, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, kalau kau mau makan baca bismillah. Wa qul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makan yang terjangkau di depanmu. Ya. Karena mungkin akan buruk pemandangan kalau seseorang harus mengambil semua jenis menu yang ada, kemudian menumpukan di piringnya. Gitu kan. Bukan berarti orang tidak boleh mengincipi semua. Kalau dia sudah selesai makan yang terjangkau, kemudian memang mungkin di acara pesta, tempatnya berpisah-pisah, kemudian dia mau pindah, incipin lagi yang sebelah sana, itu masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi maksudnya adalah seseorang mungkin menunya terlalu banyak di atas meja, kemudian dia mau mengambil semuanya walaupun jauh dari dia, sehingga menumpuk sementara belum ada yang disentuh makanan tersebut. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak boleh mubazir. Gak boleh mubazir. Mubazir artinya mengambil lebih daripada kapasitas kita, akhirnya dibuang. Gak ada yang makan. Ambil secukupnya. Ya, kemudian kalau seandainya dia kalau sudah selesai dan masih lapar, boleh diambil lagi. Gak ada masalah. Menambah makanan berulang kali nggak dilarang dalam syariat, tidak ada larangannya. Tapi memakan dengan porsi yang besar atau yang banyak sehingga akhirnya mubazir, ini nggak boleh. Ini dilarang tentunya. Ya. Kemudian termasuk adabnya adalah mengajak orang lain untuk makan, berbagi dengan orang lain, sebagaimana kita tahu dalam bahasan kita ini. Ya. Termasuk juga dalam adab adalah memulai dengan makanan-makanan yang manis. Nabi SAW paling gemar kalau mengkonsumsi buah-buahan, itu mengkonsumsi semangka dengan kurma. Mungkin ini bisa di jus juga sebenarnya. Nabi SAW sering kali makan dua buah ini dan disatukan oleh beliau. Sambil beliau bersabda, dinginnya ini, ditunjuk semangka, akan diredam dengan panasnya ini, ditunjuk kurma. Dan panasnya ini kurma akan diredam dengan dinginnya ini. Jadi berimbang di antara dua keadaan tersebut. Ya. Kita juga tahu dalam buka puasa dianjurkan untuk mengkonsumsi yang manis-manis terlebih dahulu, baru kemudian kita memakan yang lainnya. Termasuk adabnya adalah seseorang tidak makan sampai kenyang. Ya. Dan kalaupun dia sendawa, maka dia tidak boleh ya bersendawa di hadapan orang atau menghadap ke orang lain. Pernah ada sahabat begitu. Maka dia sendawa, karena kenyang sekali, maka banyak sekali sendawanya. Kata Nabi SAW, selamatkanlah kami dari sendawahmu itu. Ya. Kalau dia begitu, terus gitu kan. Orang sendawa berulang-ulang. Kadang-kadang orang tidak ada adabnya di depan orang. Mulutnya dibuka. Baunya pun apalagi habis makan jengkol bisa buat orang pingsan. Ya. Tapi nggak ada adab. Maka ini harusnya dijaga adab-adab tersebut.